Hai semuanya, kalian pernah dengar tentang PI Network? Ya, ini adalah koin yang lagi trending saat ini teman-teman. Ya, PI Network sendiri itu saya sudah pernah dengar, ya mungkin beberapa tahun yang lalu kali ya, 1-2 tahun yang lalu saya sudah pernah dengar, bahkan di Indonesia sendiri, di beberapa teman, sudah pernah kita bahas juga, kita bicarakan lah ya. Tapi memang saya tidak mendalami koin ini teman-teman, karena waktu itu memang dia belum terlalu seperti sekarang lah ya. Ada komunitasnya tapi nggak gitu besar. Tapi sekarang PI Network sudah sangat besar sekali teman-teman, dan sudah listing di beberapa exchange, salah satunya adalah OKX. Nah, di video kali ini kita akan melakukan analisa teknikal pada PI Network, dan juga kita akan cari tahu banyak tentang PI Network nih teman-teman. Apakah ini koin layak untuk kita beli, kita hold, supaya nanti bisa TP banyak di tahun ini juga, atau jangan-jangan koin ini akan jadi koin yang ya gitulah ya, nanti nggak lama lagi hilang gitu ya teman-teman ya. Kita akan cari tahu semuanya melalui video analisa berikut nih teman-teman. Tapi sebelum itu silahkan tonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup, sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda, sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, teman-teman semuanya, di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah PI Network dengan time frame 1 day dan menggunakan OKX teman-teman sebagai acuan dari pergerakan harga PI Network ini teman-teman ya. Dan PI ini belum lama di listing di OKX teman-teman. Di Binance sendiri sepertinya belum listing, saya belum ketemu ya. Jadi ini termasuk koin yang ya baru-baru listing, tapi pergerakannya luar biasa teman-teman. Mungkin karena komunitasnya banyak kali teman-teman ya. Jadi dia bisa berkembang cukup lumayan dalam waktu yang sangat singkat. Di OKX sendiri dia baru rilis tanggal 20 Februari 2025 ya. Jadi baru beberapa waktu yang lalu lah. Nyampe sebulan belum ya? Belum nyampe sebulan teman-teman ya. Dan ini sudah ada peningkatan luar biasa, dia membuat kenaikan yang sangat bagus ya. Kita dari harga terbawah di OKX ya teman-teman ya. Itu sampai 2.500% untuk koin PI Network di OKX teman-teman. Di Binance belum listing ya. Tadi kalau listing harusnya sih bisa lebih gila lagi kenaikan harganya ya. Oke, kita lihat dulu
dari coin market cap sebelum saya masuk ke dalam analisa koin ini, teman-teman ya. Kita lihat dulu dari coin market cap, teman-teman, koin PI ini ya. Saat ini peringkatnya 11, teman-teman. Luar biasa ya. Lalu kemudian teman-teman lihat ya di sini, bagian atas ini total market cap-nya mencapai 12,1 billion. Saya selalu menyarankan koin yang minimal untuk teman-teman hold atau invest itu minimal 1 billion ya. Lalu kemudian untuk volumenya itu 912 juta dong. Ya, besar sekali teman-teman ya. Jadi ini adalah koin yang sebenarnya secara market cap dan volume ini sangat bagus sekali koinnya. Tapi kan ini kan koin yang baru listing teman-teman ya. Jadi kalau langsung kita mengambil kesimpulan dari market cap saat ini dan volume saat ini, sepertinya kurang wise atau kurang bijak untuk Anda mengambil kesimpulan tentang koin ini saat ini juga gitu ya. Kayaknya perlu Anda pantau lagi dalam beberapa bulan ke depan untuk melihat apakah dia bisa konsisten untuk tetap berada di market cap yang besar dan juga volume trading minimal di 100 juta dolar. Jangan sampai nanti kasusnya seperti beberapa koin lain, terutama meme coin ya, seperti koinnya Melania ya, yang akhirnya sekarang juga drop banget luar biasa, market cap-nya turun luar biasa, volume juga turun luar biasa. Nah, maksud saya ada jangan sampai Anda kena koin-koin yang seperti itu. Nah, PI Network kita akan cari tahu lebih banyak lagi teman-teman ya. Oke, untuk total supply dan maksimalnya sudah out semuanya, artinya ini sudah unlock semua koinnya, very good, ini yang kita butuhkan ya. Ini bisa jadi satu kandidat koin yang mungkin bisa saya trade ke depannya, teman-teman ya. Saya pakai buat trade ke depannya. Dan dia dari all time high-nya itu terjadi di tanggal 26 Februari dengan harga 2,98 ya. Saat ini harganya 1,69 atau 1,7 dolar, teman-teman. Dan harga ATH-nya itu ada di 2,98. All time low-nya ada di 0,6152 ya, all time low-nya. Jadi dari tanggal 21 Februari itu naik sekitar 178%, teman-teman. Yang tercatat di coin market cap ya. Dan kita akan cari tahu ini koin apa sih ya, PI Network ini, teman-teman. Ya, ini juga perlu kita cari tahu banyak. Sebentar, kok saya nggak bisa turun ya? Oke, bisa ya. Sorry ya. Oke, kita lihat apa sih PI Network ini, teman-teman. Jadi PI Network adalah social cryptocurrency developer platform dan ekosistem yang didesain untuk akses yang diperluas atau bisa kita luaskan, teman-teman, dan real world utility atau utilitas dunia nyata, teman-teman. Nah, saya belum tahu nih maksudnya apa ya. Jadi ini memungkinkan user untuk melakukan mining dan transaksi PI menggunakan mobile friendly interface, artinya handphone ya, dengan supporting aplikasi yang dibangun di atas ekosistem blockchain, teman-teman. Ya, anyway, saya masih belum terlalu ngerti sebenarnya apa sih ini koin ini, tapi kalau melihat dari website-nya, teman-teman, saya sudah membaca sedikit banyak tentang website-nya, ini lebih ke white paper-nya ya. Jadi PI Network ini sebenarnya dia punya utility berupa pooling dan monetizing our time online ya. Di bawahnya sih ada PI Stack, ya, PI Ledger, dan sebagainya. Intinya sih kayaknya sih banyak utility yang dibangun berbasis dari PI, teman-teman, ekosistem dari blockchain PI. Ya, dan ya, seperti yang tadi saya sebutin sebelumnya, teman-teman, PI Network saya udah dengar beberapa tahun yang lalu, 1-2 tahun yang lalu saya udah dengar, dan waktu itu juga dia sedang membangun community atau komunitasnya, ya. Jadi sepertinya berhasil membangun komunitas dan akhirnya sekarang bisa untuk listing di beberapa koin ya. Mudah-mudahan nanti beberapa exchange besar juga dia bisa masuk, teman-teman. Oke. Nah, untuk detailnya tentang PI Network nanti teman-teman bisa baca di sini ya. Di white paper-nya dia ada introduction-nya, problem, solution, ya, PI economic model, utility, governance, terus kemudian roadmap ya. Jadi lengkap dia punya white paper-nya, teman-teman bisa baca semuanya. Kenapa mereka bikin koin ini, terus apa yang mereka mau pecahin, masalahnya apa sih, solusinya apa gitu kan ya. Lalu bagaimana cara mereka bisa mendapatkan keuntungan, dan apa sih kegunaan dari koin ini, ya kan? Kalau governance sekali berhubungan dengan sosial mereka ya. Lalu roadmap itu berarti apa yang akan mereka lakukan ke depannya, mereka sudah punya planning yang baik. Nanti teman-teman bisa baca banyak banget tentang PI Network di sini. Dan kalau saya lihat seperti ini sih, sepertinya koin ini cukup prepare well, teman-teman. Jadi termasuk salah satu altcoin yang prepare-nya cukup baik lah ya. Nah, kita kembali ke coin market cap, teman-teman ya.
kayaknya sudah nggak ada yang perlu dibahas ya dari sisi koin ini ya. Harusnya sih teman-teman ya, harusnya ya, kalau misalkan koin ini bisa bertahan cukup baik dari sisi market cap dan juga volumenya dalam beberapa bulan ke depan, ini bisa jadi salah satu koin yang ya mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk dipakai buat trading, ataupun nanti teman-teman beli ya pada saat memang harganya sudah turun lumayan ya. Ya contohnya sekarang kan sekitar 40% ya penurunannya ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa pertimbangkan apakah pengen beli lagi atau tidak. Nah, sekarang kita ke dalam analisa teknikalnya ya. Nah, untuk time frame 1 hari teman-teman, ini karena koinnya masih baru, jadi sebenarnya belum banyak lah yang bisa kita lakukan analisa. Tapi teman-teman lihat ya, ini dia membuat higher low terbaru di sini. Jadi ya kemungkinan besar sih bisa naik lagi kalau memang dia tren naik ke atas ya. Tapi ya again teman-teman, ini koin masih baru, dari sisi analisa teknikalnya sebenarnya belum bisa banyak yang dianalisa. Jadi kalau teman-teman pengen beli koin ini, coba cek lagi sekali lagi dari kegunaan koinnya, lalu teman-teman juga cek komunitinya, karena untuk koin baru tuh yang paling penting adalah teman-teman harus lihat atensinya besar apa tidak. Kalau atensinya besar, maka kalau teman-teman pengen beli koin ini, nge-hold koin ini, nah mungkin masih bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Tapi again, teman-teman harus lakukan analisa sendiri, ya riset sendiri tentang koinnya, tentang komunitasnya. Ya mungkin mereka punya grup yang teman-teman bisa masuk, bisa ikutin, dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman mau beli koin ini, saran saya seperti apa? Saran saya adalah bukan beli sekarang, tapi cek secara lengkap tentang koin ini teman-teman ya. Ada white papernya, mungkin komunitinya teman-teman bisa ikutin, cari tahu nanti di online ya. Mungkin teman-teman akan ketemu mungkin di Discord atau di Telegram atau maybe di tempat yang lain ya. Cari tahu dan ikutin dulu. Ikutin dulu. Setelah udah tahu cukup lengkap, udah tahu komunitasnya solid apa tidak, baru nanti teman-teman putusin apakah mau ikut koin ini untuk beli, hold dan sebagainya ya. Kita masuk ke time frame yang lebih kecil, time frame 1 jam, dan ini sekaligus akan menjadi signal untuk teman-teman trading, ya. Oke, di time frame 1 jam, teman-teman kita buka, ya. Ini datanya juga sekali lagi belum banyak, ya. Ini kan harga sempat drop, ya, sempat lumayan turun, ya, sampai akhirnya dia sudah mulai bangkit lah, teman-teman, ya, kalau saya bilang, ya. Koinnya sudah mulai bangkit, ini lower high-nya, lower low-nya, lalu lower high-nya di sini, lower low-nya nggak bisa di sini, agak bawah, ini juga terlalu bawah, ya, di sini, lalu ke sini, dan berhasil break ya di sini teman-teman ya, higher low, higher high, higher low lagi, nah kita lihat nanti mungkin nggak dia bisa tembus ke sini ya. Nah, secara market structure, ini sudah berhasil breakout ya di time frame 1 jam teman-teman ya, sudah berhasil perubahan tren, perubahan karakter dari koinnya. Jadi ini udah termasuk change of character di sini ya. Jadi sudah change of character sudah terjadi. Lalu di bawah sini ada demand zone ya, yang lumayan lah ya, cukup ekornya cukup panjang juga. Ya, ini yang jadi demand zone ya. Saya buka dulu demand zone. Lalu atasnya kita lihat teman-teman. Nah, ini juga break ya, ini juga break. Ini kan harusnya jadi supply zone nih, tapi dia break. Kemudian sekarang membuat higher low baru, dan kita harus waiting dulu apakah dia akan membuat higher high lebih tinggi apa tidak ya. Tapi kalau dari sisi market structure teman-teman, ini kelihatan banget kalau ini tren sedang tren naik ya. Tapi tren naiknya itu nggak cukup cantik ya, maksud saya pergerakannya itu nggak cukup bagus untuk kita bikin seperti ini ya. Jadi dia itu masih sideways tiba-tiba pelan ya, lalu kemudian naik dikit turun lagi. Nah, jadi secara market structure sih dia belum begitu bagus secara market structure ya. Nah, oke ya, secara market structure belum begitu bagus teman-teman. Ini kalaupun kita mau masuk ya, kita coba lihat dulu dari, seandainya saya dari bawah sini saya ambil ke sini, kira-kira oke apa enggak ya. Ini mungkin terlalu pendek ya kalau saya bilang ya. Ini sekitar 1,8 sampai 1,59. Agak pendek ya teman-teman ya kalau kita ngambil dari situ ya. Mungkin kita bisa ngambil yang lebih bawah ya, tapi kalau ke bawah banget ini jadi kelebaran ya sepertinya ya. Jadi agak lebar atasnya. Oke lah, mungkin kayaknya lebih cocok begini sih teman-teman. Kalau saya bilang sih mungkin lebih cocok begini sih. Lebih enak juga dan lebih cocok ya.
Saya ganti ini jadi ke arah sini. Jadi kemungkinan besar ini akan turun dulu sekitaran sini ya, sekitaran sini, baru nanti akan melanjutkan lebih tinggi lagi. Ya. Nah, baru nanti turun lagi. Oke, mungkin seperti ini nanti yang akan terjadi pada koin PI Network ya. Dan kalau misalkan kondisinya ada seperti itu, teman-teman, maka kita boleh masuk pada posisi long, tapi bukan saat ini ya. Again, bukan saat ini adalah posisi long untuk market untuk koin PI, teman-teman. Karena sudah shifting ya. Saya lihat juga di Bitcoin juga shifting, di beberapa koin juga akhirnya berhasil shifting dari tren turunnya menjadi tren naik di time frame yang masih di bawah 1 hari ya. Jadi kalau masih pakai time frame yang besar, dia masih belum shifting. Tapi kalau time frame kecilnya sudah mulai shifting. Nah, karena trading ini adalah berbicara tentang time frame yang tidak besar, teman-teman, maka kita akan cenderung mengikuti time frame kecilnya, di mana kita akan lakukan open posisi atau trading di dalam time frame itu. Nah, time frame yang saya berikan signal itu adalah time frame 1 jam, teman-teman ya. Again, kenapa saya pilih 1 jam adalah karena sejak video ini nanti dirilis, di editing segala macam sampai dirilis, sampai Anda nonton, itu mungkin beberapa jam kemudian. Jadi saya rasa yang 1 jam kayaknya jauh lebih oke buat teman-teman dapatin sebagai signal untuk trading ya. Nah, untuk signal trading ya teman-teman ya, ini teman-teman harus tunggu dulu. Jadi benar-benar nunggu marketnya, sayangnya sih agak panjang ya. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi teman-teman harus tunggu dulu marketnya ya. Dia kan sekarang sedang membuat yang namanya lower high, teman-teman ya. Lower high sedang dibuat ya. Jadi kalau nanti dia berhasil membuat lower high, artinya dia bakal ada di sekitaran ini ya. Sorry, klik dulu sekali ya. Klik sekali, terus saya klik ini. Nah, jadi bakal ada di sekitaran sini, teman-teman ya, lower high-nya. Katakanlah ya, dia akhirnya di sini, lalu naik ke atas sini, maka kita akan open di harga 1,60 atau 60 ya, 1,6 dolar ya. Jadi ketika harga turun ke 1,6 dolar ya, atau di bawahnya, lalu balik arah ya, menuju ke 1,6, di situ teman-teman sudah boleh membuka posisi long untuk koin PI Network ini ya. Jadi kita berasumsi dia melakukan posisi buy, kita pakai posisi yang di atas ini, paling atas nih ya. Kalau seandainya nanti setelah itu dia langsung terbang tinggi ya bagus, teman-teman ya. Artinya bisa TP nanti ya. Jadi kita berasumsi kita buy di posisi sini, yaitu di 1,60 ya. Area buy-nya sih sendiri dari 1,48 sampai dengan 1,6 ya. Jadi ini saya tulis ya. Jadi ini adalah saya tulis samping sini ya. PI Network ya. Ini time frame-nya 1 jam. Ini buat teman-teman pengen trading ya. Lalu kemudian harga entry ini berkisar dari harga 1,4829 ya sampai dengan 1,6043. Nah, ini adalah harga entry, teman-teman, untuk teman-teman beli koin PI Network dengan posisi long ya. Jadi posisinya adalah long ya, teman-teman ya. Sebentar, kita ketik dulu di sini deh ya. Long position ya. Nah, oke, sudah saya ketik ya. Jadi itu adalah harga entry-nya untuk koin PI Network, teman-teman. Ya, nanti kita tulis di sini ada harga TP ya. TP-nya ada 3 ya, TP 1 2 3 ya. Harga TP 1 di berapa? Harga TP 2 itu di berapa? Terus harga TP 3 itu di berapa? Nanti kita tulis. Lalu ada harga stop loss SL ya, ini buat teman-teman yang trading di future market ya. Di spot market sih teman-teman tidak perlu stop loss ya, karena saya sendiri tidak gitu setuju teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman trading di spot market menggunakan fitur stop loss ya. Karena pada dasarnya Anda membeli aset, dan ketika Anda stop loss berarti Anda menjual aset Anda di bawah harga yang Anda beli, dan akhirnya Anda rugi ya. Jadi saya tidak terlalu sarankan lah teman-teman ya. My type triple trading saya adalah no stop loss di spot market ya. Diusahakan tidak stop loss ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini harga untuk entry. Sekarang kita lihat harga untuk TP dulu, teman-teman ya. Harga entry di sini kita cek harga TP ya, based on ini ya. Jadi kita buy di posisi sini yang bawah, sini harusnya ya.
lalu ke atas sini, ya, dan turun ke sini, di atas sini ya. Nah, kita buka setup-nya. Oke, nah untuk TP-nya teman-teman, itu TP pertama, saya sambil tulis saja di sini. Ya, geser ke atas. Nah, untuk TP pertama, teman-teman bisa TP di harga 1,9149. Ini TP yang pertama. TP kedua itu bisa di 1,9988. TP ketiga itu teman-teman bisa di 2,1058 ya. Jadi ini adalah harga untuk teman-teman TP range area untuk teman-teman melakukan take profit pada koin PI Network jika marketnya benar-benar nanti terbang ke atas setelah turun dulu ke area yang kita bisa beli ya. Lalu kemudian untuk stop loss-nya bagaimana ya? Jadi kalau misalkan kita gunakan risk and reward ratio aja teman-teman untuk penentuan stop loss ya. Jadi kalau teman-teman misalkan ini kan posisi buy nih, berarti kita buy di sebelah sini ya. Lalu katakanlah kita mau TP di TP1 aja dulu deh ya. Kegeser ya, maaf ya. Nah, kita akan TP di TP1 aja. TP1 di sini ya. Ini contohnya kalau kita bicara TP-nya tidak besar, teman-teman ya. Jadi kita pakai rasio 1:2, ya berarti bakal ada di sekitar, di sekitar sini ya. Nah, jadi ini adalah area di mana teman-teman nanti akan melakukan stop loss ya. Stop loss-nya sendiri, teman-teman, itu di harga 1,4499 ya. Jadi harga stop loss 1,4499. $4499 ya. Jadi ini adalah signal trading buat PI Network time frame 1 jam untuk teman-teman semuanya. Ya. Mudah-mudahan PI Network bisa naik harganya, turun dulu lah ya biar bisa OP ya. Kalau misalkan nanti dia turun agak dalam terus balik arah, maka area entry-nya teman-teman itu bisa dibawa dari area entry yang saya setup ini, ya, bisa dibawanya. Kalau market terus turun, tidak ada pembalikan, jangan OP, teman-teman. Ya, jangan open posisi, jangan maksa harus selalu trading, walaupun kondisi marketnya tidak mendukung. Jangan dipaksa. Ya, jadi kalau misalkan setup-nya tidak masuk, ya sudah, skip untuk trading yang satu ini. Kita bisa tunggu di sesi berikutnya, karena saya akan memberikan teman-teman analisa teknikal ini hampir tiap hari, teman-teman. Jadi Anda nggak usah khawatir, setiap hari bakal kita akan kasih signal buat Anda trading based on analisa secara langsung. Ya, nah jadi ini adalah area untuk teman-teman TP dan SL untuk koin PI Network time frame 1 jam. Ya, untuk Anda yang pengen investasi koin ini, sekali lagi saya sampaikan, jangan langsung masuk ke dalam koinnya, walaupun secara market cap-nya besar, volumenya besar, tapi kan ini koin baru listing, teman-teman. Ya, datanya belum banyak, kita belum tahu apakah dia akan konstan seperti itu untuk waktu yang lama apa tidak. Mudah-mudahan dia bisa konstan seperti itu untuk waktu yang lama, ya. Tapi kalau tidak, ya jangan ambil resiko itu. Pelajari dulu dari grup atau Discord, ya teman-teman, dari ya mana-mana lah tentang PI Network ini. Baca-baca dulu, cari tahu banyak dulu sebelum akhirnya Anda memutuskan untuk menjadi investor koin ini dengan membeli koinnya. Ya, saya rasa cukup untuk koin PI Network, teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman punya koin yang pengen dibantu analisa, silakan komen di bagian bawah video, teman-teman. Saya akan bantu teman-teman nanti untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan. Dan saya selesai, saya undur diri dulu. Terima kasih sudah menonton ini. Sampai jumpa dan bye-bye.